semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini adalah bagaimana pandangan keluarga jodoh kalian terhadap kalian. Ya, kira-kira bagaimana pandangannya? Tapi ingat ya, ini hanyalah konten. Jika hasilnya baik, doakan saja memang seperti itu. Namun jika hasilnya tidak berkenan, berdoalah bahwa, itu tidak harus terjadi gitu ya. Dan jangan mentah-mentah mengambil, mengambil apa ya, apapun yang dikatakan dalam konten ini ya, jangan mentah-mentah gitu ya. Jika ada pandangan yang kurang berkenan gitu ya, belum tentu juga mereka benar berpandangan seperti itu ya. Artinya jangan langsung menghakimi mereka hanya dari pembacaan general reading ini. Karena belum tentu resonate, belum tentu juga memang mereka seperti itu. Jadi kalian harus cek lagi dan gunakan intuisi lagi. Maksudnya gunakan intuisi kalian gitu ya. Kalian lihat lagi lebih dekat seperti apa yang sebenarnya. Jangan mentah-mentah mengambil pendapat orang lain hanya berdasarkan pembacaan dalam konten ini. Jangan ya. Jadi jangan sampai menghakimi atau jangan sampai konten ini hanya membuat kesalahpahaman gitu loh ya. Jangan langsung judge mereka berpikiran seperti itu terhadap kalian jika yang terbaca di sini kurang baik gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi bijaklah dalam menanggapi atau menyikapi konten ini, oke? Bijak dan cerdas ya. Ini hanya general reading, tidak dibuat khusus untuk satu orang gitu ya. Tapi dibuat untuk banyak orang ya. Jika kalian ingin pembacaan secara personal, kalian bisa ambil personal reading. Caranya bagaimana? Ada di description box YouTube channel ini. Maksudnya di description box video dan ada di deskripsi YouTube channel ini. Di bagian informasi atau detail deskripsi YouTube channel ini juga ada. Jika informasi soal personal reading masih ada di situ, artinya personal reading masih available, kalian masih bisa mendaftar. Ya, dan jika personal reading masih dibuka, artinya buat siapapun yang ingin belajar membaca kartu itu juga bisa mendaftar, oke? Ya, itu bagi yang ingin personal reading. Karena kalau personal reading pembacanya tentu hanya untuk satu orang gitu ya. Tetapi baik personal reading maupun general reading ya, jika membaca tentang pandangan orang lain atau membaca tentang situasi orang lain gitu ya, tetap harus melalui cek dan recheck lagi gitu ya. Jadi bukan hanya mengambil dari pembacaan tetapi harus diteliti lagi lebih dekat sebelum menghakimi gitu ya. Karena yang paling tahu tentu ya orang itu gitu ya. Jadi tetap jangan langsung menghakimi orang hanya berdasarkan pembacaan gitu. Kurang fair mungkin ya. Baik, kita langsung menuju ke pilihan yang ada. Di sini ada 3 pilihan. Pilih berdasarkan intuisi ya, apakah grup 1, grup 2, grup 3 setelah memikirkan bukan sosok ya sosok orangnya, tetapi kalau ini berkaitan dengan jodoh di masa depan di mana kalian misalkan belum tahu nih jodoh kalian siapa gitu ya. Kalian fokus aja ini ditujukan ke siapa, yaitu keluarga dari jodoh kalian di masa depan. Nah, baru kalian pilih berdasarkan intuisi, oke? Apakah grup 1, 2, atau 3 ya. Kemudian jika kalian ingin bertanya tentang pandangan keluarga seseorang terhadap kalian, itu bisa aja ya, kalian bisa fokus sama orang yang kalian maksud, walaupun belum tentu orang itu akan menjadi jodoh kalian gitu ya, misalkan. Kalian fokus saja pada orang yang kalian maksud, kira-kira bagaimana pandangan keluarga orang tersebut terhadap kalian. Fokus sama pertanyaannya juga, kemudian pilih berdasarkan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung ke description box, di situ ada timestamp-nya. Ya, dan bagi kalian yang butuh pembeda, tunggu sebentar lagi aku akan buka semua kartunya dan kalian bisa pilih tetap berdasarkan intuisi karena ya lebih baik dengan intuisi. Kalau enggak ya bisa jadi pembacaannya juga bukan untuk kalian gitu kan. Oke, apapun yang kalian lihat itu baik kartunya, belum tentu hasilnya sesuai dengan ekspektasi kalian. Begitupun sebaliknya. Jadi tetap gunakan intuisi saja, oke? Apakah grup 1, 2, atau 3? Oke, ini adalah kartunya grup 1, grup 2, grup 3.
pilih berdasarkan intuisi. 1, 2, 3. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung ke description box. Di situ ada timestamp-nya. Langsung menuju grup pilihan kalian. Oke, kita akan bertemu di grup pilihan kalian. Halo, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Kalau ini jelas-jelas sih memang, karena ada 2 energi Capricorn di sini. Ini Capricorn, dan ini energi Capricorn juga. Jadi ini benar-benar sudah, apa ya, sudah jelas energinya. Kartu yang sama keluar 2 kali ya. Mempertegas ini ya. Oke, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Jelas di sini energi Capricorn kuat sekali. Kemudian ada Sagittarius, ada Libra, Cancer, Aries. Ya itu aku pikir yang bisa aku sampaikan di sini energi yang terlihat ya untuk grup 1. Baik, kira-kira bagaimana pandangan mereka terhadap grup 1? Ingat, ini hanyalah konten. Be wise ya. Kalau aku lihat di sini mereka memandang grup 1 ini sebagai sosok yang ambisius. Ambisius banget ya, apapun yang menjadi keinginannya. Dalam hal apapun, termasuk karir, keuangan, ambisi apapun, ambisi mendapatkan apapun, termasuk orang bisa jadi ya, mereka melihat grup 1 akan mengejar itu gitu. Jadi orang yang sangat ambisius sekali. Dimana kalau mereka punya ambisi, mereka akan benar-benar mengejar ambisinya itu apapun yang harus mereka bayar untuk itu gitu. Jadi energi ambisiusnya gede banget ya. Gitu deh ya. Itu yang aku lihat di sini. Nah, yang aku lihat di sini pokoknya grup 1 itu kalau sudah apa ya? Kalau sudah mau menginginkan sesuatu, kalau mau mendapatkan sesuatu, kalau sudah menginginkan sesuatu atau seseorang gitu ya, atau kedudukan bisa jadi, mereka benar-benar tekadnya bulat akan mengejar itu sampai dapat gitu loh. Walaupun akan ada yang dikorbankan di situ. Jadi nggak peduli mereka harus mengorbankan siapapun, gini, ya nggak juga sih, nggak siapapun juga. Tetapi bisa jadi mereka berani untuk mengorbankan orang lain gitu loh untuk mendapatkan itu gitu. Ya siapapun di sini relatif lah ya. Kalau orang yang sangat penting mungkin saja mereka tidak semudah itu, tetapi mereka tidak akan menghentikan ambisinya kalau aku lihat di sini. Jadi orang yang kayaknya ya, kalau orang yang tidak terbiasa menerima kekalahan, tidak terbiasa menerima kenyataan jika ya tidak semua hal harus kita dapatkan gitu loh. Kayaknya tidak terbiasa dengan itu. Jadi mau sampai mati-matian akan mereka usahakan untuk didapatkan gitu. Sampai mati-matian mereka akan berusaha mendapatkan itu. Itu dari sudut pandang mereka gitu ya. Jadi terkesan agak sadis, agak tega, bukan agak, cukup tega. Terus ya itu tadi mungkin karena sanggup untuk melawan siapapun, berusaha maupun ingat ya, melawan di sini nggak harus melawan di depan, bahkan bisa melawan di belakang. Misalkan kalau melawan di depan itu nggak mungkin karena orang ini punya posisi. Nah, mungkin mereka berpikiran grup 1 bisa menggunakan cara lain, yaitu melawan melalui belakang gitu loh. Untuk ya melawan orang tersebut dari arah belakang gitu. Kalau memang tidak memungkinkan melawan secara terang-terangan di depan gitu. Jadi mereka berpikir ya kayak gitu ya. Jadi grup 1 horornya itu adalah siapapun bisa mereka lawan kalau mereka memang sudah sangat ingin ya mendapatkan hal itu atau orang itu gitu ya. Kemudian ya itu tadi ada kesan mati-matian di sini. Jadi nggak peduli meskipun harus mengorbankan orang lain dengan cara yang agak sadis dan tega gitu. Tapi sepertinya mereka melihat grup 1 itu hanya fokus pada apa yang menjadi ambisinya gitu. Agak serem memang ya. Nah, di sini aku melihat mereka juga memandang grup 1 sebenarnya orang yang ya bisa jadi ya itu tadi di samping ambisius ada pekerja keras gitu ya.
pekerja kerasnya itu lebih ke mereka nggak akan berhenti kalau mereka belum mendapatkan apa yang mereka mau gitu loh, ya. Nah, di sini aku melihat bisa jadi pandangan mereka itu grup satu itu suka sesuatu yang berkilau, ya semua orang mungkin suka yang berkilau ya. Tapi maksudnya gini, grup satu itu suka kesuksesan dan kepopuleran. Semua orang suka kesuksesan, tapi bisa jadi nggak semua orang suka kepopuleran gitu, nggak suka yang terlalu menjadi pusat perhatian gitu. Nggak semua orang suka dengan itu. Tapi grup satu itu menikmati itu semua gitu ya. Jadi demi kesuksesan dan fame yang ingin mereka dapatkan, mereka bisa memilih jalan-jalan atau cara yang sangat beresiko gitu. Dan yang mereka takutkan adalah kalau grup satu ini terjerumus ke jalan yang nggak tepat, ke jalan yang salah gitulah misalkan, karena ambisinya gitu. Yang mereka takutkan itu. Mereka takut karena mereka kayak menangkap kesan bahwa grup satu ini bisa menghalalkan segala cara. Nah, mereka takut aja kalau memang cara itu akan membahayakan grup satu sendiri atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar grup satu, misalkan mereka atau mungkin anak mereka gitu ya, atau keluarga mereka yang punya keterkaitan dengan grup satu yaitu, mmm, pasangan misalkan, pasangannya grup satu kan berarti keluarga mereka atau mungkin anak mereka, karena ini kan dari sudut pandang mereka sebagai keluarga gitu kan, gitu. Mereka takutnya, mmm, akhirnya berdampak buruk pada anaknya, keluarganya, kayak gitulah intinya. Kalaupun grup satu ini udah nggak bisa dikasih tahu misalkan ya, ya yang mereka takutkan adalah keselamatan anaknya mungkin atau dampak buruk lainnya yang bisa diterima keluarganya gitu. Itu yang mereka takutkan karena cukup nekat gitu loh yang mereka tangkap dari grup satu ini. Sisi nekat itu yang horor gitu misalkan. Ekstrim ya, bahkan hal-hal yang orang lain itu masih pikir-pikir dulu kalau mau mengambil jalan itu. Nah, grup satu itu kayak nggak terlalu banyak mikir gitu. Kalau memang itulah jalan untuk mendapatkan ambisinya, ya itu bisa banget dilakukan. Mereka memandangnya seperti itu mungkin ya. Tapi harus hati-hati ya, maksudnya godaan itu ada di manapun ya. Bahkan walaupun orang lain nggak menggoda pun, dalam diri setiap manusia itu ada yang namanya jelas ambisi, jelas apa ya, ya itu tadilah ya, dalam diri manusia itu ada seperti ya ambisi yang akhirnya menuntut mereka untuk tergoda, mengambil atau melakukan hal-hal tertentu lah ya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Di mana hal-hal tertentu kalaupun aman, maksudnya itu hal yang bukan salah gitu ya, bukan jalan yang salah sih nggak ada masalah, tapi kalau itu jalan yang, ilegal, jalan yang jelas resikonya besar dan nggak baik gitu loh ya. Nah, itu kan yang ditakutkan gitu loh, karena apapun yang kita lakukan itu pasti akan kembali ke kita. Kalau yang kita lakukan baik, ya aman lah ya. Tapi kalau kalau yang dilakukan itu jahat, buruk, itu pasti akan kembali sama orang yang melakukan, cuman masalah waktu gitu. Itu yang harus diwaspadai gitu. Semua tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Daripada hanya memuaskan diri dengan ambisi-ambisi itu yang sepertinya hanya sesaat tapi nggak memikirkan dampak jangka panjangnya, ya lebih baik berbesar hati bahwa tidak semua hal itu ya harus sesuai dengan keinginan kita gitu kali ya. Seperti itu. Tapi hidup itu memang pilihan, yang penting ingat aja bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan ada konsekuensinya jelas baik buruknya ya, dan kalau kita melakukan hal yang kita tahu itu jahat gitu ya, itu akan kembali ke orang yang melakukan, itu yang harus diwaspadai gitu. Nggak akan lepas dari konsekuensi itu, tidak ada manusia yang bisa lepas dari konsekuensi itu. Makanya, ya hidup itu kan pasti ada karma, karma baik dan karma buruk, nggak ada yang bisa lepas dari itu gitu. Ya, kita juga nggak sempurna ya, maksudnya nggak ada yang sempurna, orang bisa melakukan kesalahan, tapi tentu kita mikir kan mau mengambil kesalahan kecil atau kesalahan kecil ya bisa saja antara sengaja dan tidak sengaja, antara bermaksud dengan tidak bermaksud. Tapi kalau yang besar yang udah jelas-jelas gitu ya, itu apalagi kalau terjadi lebih dari satu kali itu sudah berdasarkan kesadaran orang tersebut untuk memilih itu gitu loh. Jadi ya
ya balik lagi antara kesalahan kecil dengan kesalahan besar, kejahatan kecil dengan kejahatan yang sangat besar, itu karmanya jelas beda gitu loh ya, dan tidak ada yang bisa lepas dari konsekuensi itulah ya. Oke, ya mereka takut aja gitu loh. Entah grup satu sebenarnya seperti apa gitu ya, tapi ya mungkin itu yang mereka takutkan gitu, yang mereka rasa-rasa gitu, seperti itu ya. Jadi, ya itu yang harus diwaspadai ya. Semua orang pasti ya punya keinginan dan ingin impian atau keinginannya itu terwujud gitu. Tetapi harus dipertimbangkan juga jalan yang dipilih, jalannya benar atau tidak, melanggar hukum atau tidak, kejahatan atau tidak gitu kan. Seperti itu. Lebih baik ya kita boleh berusaha sebagai manusia yang pantang menyerah gitu ya, tetapi kalau udah tahu jalannya buruk, ya kita kita dengarkan aja suara hati kita, hati nurani gitu ya. Lebih baik nggak usah, maksudnya kalau itu memang rezeki dan takdir kita, akan ada jalannya gitu. Tetapi kita juga harus siap bahwa tidak semua hal yang kita harapkan itu harus terjadi, terwujud gitu. Atau mungkin bisa juga dengan pakai teknik law of attraction, itu masih masih nggak ada masalah gitu ya kan, masih aman gitu ya. Seperti itu. Oke, nah aku melihatnya mereka memandang, ya oke, grup satu ini kecenderungan bisa sukses, kecenderungan bisa mendapatkan banyak hal yang mereka inginkan gitu. Cuman ya harus hati-hati gitu aja. Terus ya balik lagi, grup satu ini, ya itu tadi kan aku udah bilang pekerja keras. Mereka melihatnya juga seperti itu. Jadi gila kerja bisa jadi seperti itu, nggak bisa diem bisa jadi seperti itu. Dan mungkin apa ya, mereka mereka maksudnya grup satu ya, grup satu itu bisa mengambil beberapa pekerjaan. Terus apa ya, orangnya kalau aku lihat di sini misalkan, ya orangnya seperti yang aku bilang tadi, ambisius kan ya. Jadi kalaupun mereka harus pindah untuk pekerjaan itu, mereka akan pindah gitu. Mereka kayaknya kecenderungan memang suka traveling atau mobile gitu, bisa jadi kayak gitu. Mereka di sini ada energi Virgo, aku udah kasih tahu belum ya? Aku melihat energi Virgo di sini. Kemudian mereka itu orang yang apa ya? Punya kepercayaan diri cukup tinggi gitu. Jadi kalau mereka ingin sesuatu, mereka percaya mereka akan mendapatkan itu. Kalau mereka mau sesuatu, mereka juga percaya itu adalah takdirnya. Jadi kepercayaannya itu tinggi gitu. Mereka kayak percaya aja suatu saat pasti bisa. Suatu saat itu akan menjadi miliknya gitu. Jadi mungkin gimana ya, nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan itu. Cuman tidak semua orang itu akan sama seperti itu gitu. Ada orang yang mikirnya, udahlah nggak usah mikir tinggi-tinggi, nggak usah ngayal, nggak usah mimpi gitu, biasa-biasa aja lah gitu. Ya memang orang memang gimana ya, kita kalau nggak kumpul sama orang yang satu frekuensi emang nggak akan relate juga, mereka nggak akan ngerti kita juga kayak nggak bisa ngerti mereka gitu. Ya kayak gitu sih memang ya, gitu deh. Nah, aku melihatnya mungkin mereka melihat kalian itu orang yang itu tadi kepercayaan dirinya cukup tinggi, terus fokus sama impiannya, orang yang fokus sama impiannya gitu. Jadi mungkin saja kalian itu ada di circle, yang nggak semua circle kalian seperti itu ya. Mungkin sebagian dari circle kalian atau circle awal kalian itu adalah orang-orang yang, ya itu tadi seperti yang sebut tadi, yang nggak kayak kalian, nggak seperti kalian yang mikirnya ya udah standar aja gitu. Misalkan ya udah jadi PNS gitu. Standar-standar aja yang bisa dilihat di mata dengan mata saat ini, yang bisa dipijak saat ini gitu. Nah, tapi kalau kalian ini mikirnya jauh gitu, tinggi gitu. Jadi memang buat mereka kalian itu bisa jadi out of the box gitu. Kalian misalkan circle awal kalian itu mikirnya, ya udahlah, kalau nggak sekolah kedinasan, ya jadi PNS lah ujung-ujungnya gitu. Nah, kalau kalian itu mikirnya nggak kayak gitu, gue mau gue mau kerja ke luar negeri gitu ya, gue mau kuliah ke luar negeri, terus, mungkin kalian mikirnya itu yang jauh-jauh yang mereka itu nggak relate gitu loh. Misalkan, mmm,
mungkin jadi Victoria's Secret model gitu misalkan, mereka kan nggak relate. Kalau kalau mereka mikirnya yang jadi PNS, yang standar-standar, ya udah standar yang kita lihat sehari-hari aja, nggak usah jauh-jauh ngawang-ngawang gitu loh misalkan. Kalau orangnya konsep pemikirannya seperti itu, mereka nggak akan relate kalau kalian maunya itu misalnya sampai jadi Victoria's Secret model gitu. Apa itu? Mereka nggak akan relate gitu loh. Jadi memang ya begitulah hidup gitu ya. Jadi kumpul sama orang yang bisa mengerti kita, kita bisa mengerti mereka, itu emang asyik sih ya, Bo, gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau mereka mikirnya, ya udahlah, maksudnya jadi guru kah atau jadi ya guru itu macam-macam ya, nggak harus guru di sekolah, nggak harus guru di institusi. Guru itu macam-macam. Orang sekarang bisa jadi guru melalui podcast, melalui konten, melalui event, atau melalui apa ya, ya biasa dipanggil ke sana kemari itu sebenarnya mereka juga sebagai guru kan, bisa sebagai guru atau narasumber gitu loh ya, gitu. Tapi intinya kalian itu tidak, kalian itu ya pokoknya sangat kreatif sebenarnya ya. Cuman itu tadi, mungkin tidak semua orang bisa mengerti itu gitu. Terus, ya gitulah ya. Jadi agak jauh gitu, tetapi kalian tetap fokus sama impian kalian. Mereka melihatnya seperti itu ya. Terus, mungkin mereka itu kayak dari awal tuh nggak langsung menerima bisa jadi, atau tidak semua dari mereka itu akan langsung menerima karena mungkin mereka itu, nggak biasa melihat sosok yang seperti kalian. Bisa jadi apakah dari pembicaraannya, dari pemikirannya gitu. Jadi mereka kayak ngeliat-ngeliat dulu nih, tepat nggak orang ini untuk anaknya misalkan, kayak gitu. Seperti itu. Tapi, mereka melihat kalian ini, apa ya, bisa sukses dan kalau membangun keluarga itu ya sebenarnya baik juga ya, targetnya cukup tinggi kayak gitu. Bisa Bisalah kalian ini membahagiakan keluarga sebenarnya, bisa apa ya, membawa membawa keluarga keluarga yang kalian bangun ya, itu ke level selanjutnya gitu. Sebenarnya ada potensi itu yang mereka lihat dari kalian, kalian punya ability itu, punya kemampuan itu untuk membangun rumah tangga yang baik gitu loh. Membangun keluarga yang baik itu mereka melihat itu juga gitu dan, ya itu sih kalau aku lihat, mereka juga sebenarnya ada yang mereka kagumi dari kalian, yaitu kerja keras kalian gitu. Kalian ini, bisa melihat kesempatan gitu dan mengubah kesempatan itu menjadi uang gitu. Itu sih yang aku lihat di sini. Oke, itu pandangan mereka terhadap kalian kurang lebihnya, tapi ingat ini hanya sekedar konten, jadi sikapi secara bijak dan cerdas. Oke, baik, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 1. Halo, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Tapi nggak usah fokus sama zodiaknya. Oke, di sini kuat energi Libra. Kemudian Sagittarius, Leo. Di sini aku juga melihat ada Virgo, Scorpio, Taurus, Aquarius, Cancer juga ada di sini. Taurus tadi udah aku sebut ya, dan ada Capricorn. Ada Pisces juga. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 2. Baik, grup 2, kira-kira bagaimana sih pandangan mereka terhadap kalian? Tapi ingat, ini adalah konten ya, jadi jangan ambil mentah-mentah. Jangan menghakimi orang hanya dari konten, kalian harus cek dan recheck lagi ya. Jangan menghakimi atau langsung menilai orang, menilai pemikiran orang hanya dari pembacaan. Tapi kalian bisa mengerucutkan investigasi ke arah situ aja. Jadi kan masih ada check and recheck gitu loh. Nggak langsung memberikan vonis gitu lah ya. Oke, grup 2, aku mulai ya pembacaannya. Tadi aku udah sebutkan energi yang kuat di sini, yang tampak di sini. Nah, sekarang kalau aku lihat bagaimana nih kira-kira pandangan mereka terhadap grup 2. Di sini aku melihat grup 2 itu mungkin dalam pandangan mereka itu agak defensif orangnya. Mungkin grup 2 ini agak tertutup gitu. Jadi mereka bisa, entah bisa atau enggak, tapi mereka melihat grup 2 ini dari gesture grup 2 ya, dari gesturnya grup 2 agak defensif atau tertutup gitu. Jadi walaupun grup 2 bisa ngobrol ya, bisa menjawab gitu, tetapi
ada bagian-bagian di mana grup 2 itu kayak menahan atau menutup gitu. Jadi kayak, mereka juga bisa merasakan itu, merasakan bahwa grup 2 ini, punya tembok gitu loh. Grup 2 bisa sih bersikap nice ya, bersikap baik, ramah itu bisa. Namun mereka merasakan ada batas di antara grup 2 dengan siapapun itu gitu. Jadi grup 2 itu punya pembatas itu gitu. Jadi ya mungkin itu mereka interpretasikan, oh grup 2 ini agak tertutup, agak defensif kayak gitu. Mungkin agak sebagian dari kalian mungkin dipandang agak introvert. Sebenarnya semua manusia itu punya sisi introvert dan extrovert dalam diri mereka, hanya saja kadarnya berbeda-beda gitu ya. Nah, gitu deh. Mereka melihatnya seperti itu, grup 2 ini agak membatasi diri untuk dekat gitu loh. Walaupun sebenarnya sebenarnya biasa-biasa aja ya. Maksudnya biasa-biasa aja, orang kan nggak harus terlalu dekat. Biasa aja gitu, daripada terlalu dekat nanti, hubungan jadi buruk juga gitu kan, lebih baik biasa-biasa saja gitu kan. Ya, tentu masing-masing orang bisa berbeda ya. Nah, mereka mungkin ingin sih sebenarnya dekat sama grup 2, ingin grup 2 itu, kayaknya apa ya, kayaknya tuh bukan berbaur, kalau berbaur doang sih bisa ya, cuman mereka itu mungkin inginnya tuh grup 2 nempel kali sama mereka, atau mereka itu inginnya grup 2 itu nggak usah pakai pembatas gitu loh, karena mereka itu merasa grup 2 ini membangun pembatas gitu loh, nggak peduli dengan siapapun itu gitu. Mungkin mereka ingin grup 2 itu bisa lebih dekat lagi dengan mereka, mungkin ya, mereka berharapnya itu grup 2 mungkin agak apa ya bahasanya, agak heboh gitu, mungkin agak yang ya mungkin sebagian dari mungkin sebagian dari mereka agak ingin ada manja-manjanya gitu. Cuman mungkin grup 2 ini kayak lebih baik menjaga diri daripada nanti ke depannya nggak baik gitu kan. Kadang itu kita juga apa ya, kadang nih ya, kadang itu mungkin di awal kita bisa aja sih sebenarnya, kayaknya berusaha ingin dekat sama orang atau berusaha baik, berusaha ramah, tapi balik lagi kadang itu kan ya orang ini beda-beda gitu ya. Kadang kita mungkin menemui orang yang nggak tepat aja gitu, sehingga akhirnya kita kecewa gitu kan. Orangnya nggak tepat dan orang ini, apa ya, agak nggak menghargai usaha kita untuk dekat atau mungkin ya balik lagi karakter orang tuh beda gitu. Satu sisi ada orang yang ingin berusaha ya ingin ingin apa ya, ingin kayak membaur, ingin ramah banget gitu kan. Tapi ada orang yang menanggapi itu sinis gitu loh. Dibilang heboh lah, lebay lah gitu kan, dan kurang menghargai gitu loh. Maksudnya di saat kita lagi ramah, kita kayak merasa dipermainkan atau kurang dihargai, terus mungkin jadi seenaknya orang itu terhadap kita gitu. Akhirnya kan itu bisa membuat sebagian dari kita mikir-mikir untuk terlalu ramah sama orang ya. Akhirnya kita memilih ya udah biasa aja gitu. Daripada kita menemui orang yang nggak tepat, kita udah ramah banget di awal, terus orang itu menanggapinya kurang menyenangkan gitu loh, dan mungkin nyinyir atau gimana gitu ya. Jadi ya lebih baik kita sama semuanya ya biasa saja. Kadang sebagian dari kita bisa berpikir seperti itu gitu loh, karena, mmm, males aja gitu dikecewakan. Orang yang sudah merubah sikapnya itu karena mereka bisa jadi pernah kecewa gitu. Mereka sudah berusaha baik tetapi, mmm, ya itu tadi, kurang dihargai gitu ya. Jadinya memilih untuk memberikan batasan gitu. Karena gimana ya, ya itu tadi kadang kita kita pikir masa ya kita harus milih-milih juga ya? Maksudnya di awal kan di awal kita juga bisa jadi belum tahu ya orang ini kecenderungannya seperti apa gitu. Jadi kita mungkin sudah setting diri kita untuk semua orang seperti itu. Lebih baik biasa-biasa aja, jaga jarak atau ada batasan gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, orang yang kecenderungan seperti itu mungkin mereka udah sering kecewa sebelumnya gitu, melihat tipikal yang kurang baik dari orang-orang sebelumnya sehingga ya udah memang orang-orang itu beda-beda ya, yang kita temui bisa A, bisa B gitu, tapi ya kita sikapi semuanya sama aja gitu, daripada kita mikir-mikir nih orang kecenderungannya ke A atau ke B ya gitu. Mungkin ya, mungkin aku
Ya aku menerjemahkannya seperti itu saja ya, mungkin saja seperti itu ya. Oke, kembali ke sini. Nah, mereka juga mungkin ya menangkap kalian itu grup 2 itu overthinking overthinking, agak lumayan mikir gitu loh. Jadi, mmm, ya mungkin ini nggak lepas dari masa lalu grup 2 gitu, sehingga grup 2 jadi seperti itu. Apa ya, walaupun kelihatan tenang, tapi orang ini itu sepertinya banyak mikir gitu. Itu bisa jadi yang mereka tangkap ya, gitu. Seperti itu ya. Terus grup 2 itu bisa jadi, lebih menjaga urusan pribadinya sendiri. Jadi kalaupun ada hal yang dipikirkan itu mereka lebih enjoy, mereka pikirkan sendiri, mereka, atur sendiri, maksudnya atur maunya kemana, maunya bagaimana, itu mereka putuskan sendiri gitu loh. Dan mungkin kalaupun ada pikiran-pikiran gitu ya, ada hal yang dipikirkan gitu, mereka lebih memilih untuk memikirkan itu sendiri gitu loh, daripada diomongin ke orang lain juga nggak ada untungnya gitu, nggak ada untungnya. Terus akhirnya mereka jadi overthinking lagi gitu, overthinking, "Ngapain gua ngomong ke orang ya? Kok gue jadi merasa nggak nyaman setelah ngomong sama orang," gitu loh. Akhirnya jadi overthinking lagi, "Ini orang nanti pandangannya ke gue gimana? Nanti ke depannya orang ini jadi kecenderungan gimana? Nanti orang ini akhirnya kecenderungan menjurus kemana, akhirnya orang ini kecenderungan menyikapinya bagaimana, akhirnya overthinking lagi gitu. Jadi daripada overthinking lebih baik, dipikirkan sendiri gitu loh, dibereskan sendiri karena memang, bisa jadi, apa ya, nggak ada benefitnya juga kalau cuman sekedar ngasih tahu orang. Kadang kita cuman ngasih tahu orang, masalah juga nggak beres, cuman sekedar ngasih tahu urusan pribadi kita ke orang gitu loh. Jadi kayak cuman ngasih makan ke rasa penasaran orang, itu juga aku nggak suka sih sebenarnya ya. Jadi, mmm, kalau orang itu care pasti orang itu juga akan paham bahwa masing-masing orang itu punya caranya sendiri untuk merasa nyaman gitu, nggak harus dipaksa semua itu harus dikasih tahu gitu, itu urusan pribadi gitu kan misalkan. Nggak ada untungnya, tidak menambah uang, tidak menyelesaikan masalah, cuman bikin overthinking, ngapain juga gua ngasih tahu dia gitu kan, lebih baik biar jadi urusan pribadi gua, itu gua lebih tenang gitu kan, beres ya udah selesai gitu, nggak jadi overthinking lagi. Mungkin kecenderungan grup 2 ini juga bisa membereskan masalahnya sendiri gitu. Jadi kalau udah beres ya udah, pokoknya bisa aja dibereskan sendiri gitu tanpa harus ngomong ke orang lain. Kalau cuma dijaga sendiri, ya itu ujung-ujungnya beres, terus gak overthinking. Tapi kalau diomongin ke orang lain, setelah urusan itu beres, beresnya juga karena diri sendiri gitu ya, masih ada overthinking, ngapain juga dikasih tahu ke orang lain. Mungkin kecenderungan seperti itu. Pokoknya di sini aku menangkapnya itu ada overthinking-nya gitu. Ya mungkin gini ya, mungkin mereka itu merasa ingin sih mendapatkan kepercayaan dari grup 2 gitu, mungkin ya mereka seperti itu. Tapi ya balik lagi ini kembali pada kenyamanan masing-masing orang. Jadi kalau memang nggak nyaman nggak usah dipaksakan. Gue nggak nyaman nih memberikan kepercayaan lebih gitu, ya nggak usah dikasih kepercayaan lebih, biasa aja sesuai porsinya 5 udah maksimal, ya udah 5, nggak usah jadi 8, 10 apalagi, nggak usah gitu. Kembali ke kenyamanan masing-masing orang, karena orang-orang andaikan tiap orang itu mengerti bahwa masing-masing masing-masing orang itu punya karakternya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi jangan disamakan kenyamanan kita sama kenyamanan orang lain. Jadi terkesan nih ada orang yang mikirnya semua orang itu sama kayak dia mikirnya gitu. Jadi kalau dia ini butuh teman curhat, dikiranya semua orang itu butuh teman curhat, padahal nggak semua orang itu nyaman curhat-curhat seperti itu gitu loh, nggak. Belum tentu semua orang itu nyaman untuk cerita urusan pribadinya, lagi pula dia juga bisa membereskan urusannya gitu loh. Lagi pula itu bukan hal penting untuk dibicarakan ke orang lain gitu loh, yang tidak ada kepentingannya gitu. Tapi ada orang yang nggak ngerti gitu loh, dikiranya semua orang harus sama seperti dia. Jadi kalau ada orang yang nyaman pergi sendiri, dia pun heran kok bisa ya dia pergi sendiri, emang dia nggak mau apa happy-happy bareng-bareng, dikira semua orang tuh karakternya sama kayak dia, padahal enggak gitu. Andaikan semua orang itu paham bahwa tiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri untuk nyaman, untuk enjoy gitu loh. Jadi nggak harus menjelaskan gitu loh ya, nggak harus ada kesalahpahaman yang lebih gitu. Cukup dikasih
dikasih ruang privasi aja gitu, kasih kesempatan aja, biarkan aja gitu loh. Mungkin itu yang dia suka gitu, biarin aja. Oke, kembali ke sini. Ya mungkin harapan mereka adalah grup 2 lebih dekat sama mereka kali ya, tapi balik lagi aku sih nggak memaksakan ya, maksudnya, tiap orang tuh punya keinginannya masing-masing, kita nggak bisa memenuhi semua keinginan orang ya. Jadi apapun yang bikin grup 2 nyaman, selama itu tidak melanggar hukum, ya udah jalanin aja, oke? Kemudian di sini aku melihat mereka memandang grup 2 itu orang yang bijaksana, orang yang dewasa gitu loh, orang yang sangat mempertimbangkan segala hal. Pemikirannya tuh detail dan panjang, maksudnya dia mikirnya tuh untuk jangka panjang, dia bisa melihat sesuatu itu langsung panjang ke depan gitu, nggak hanya pandangan-pandangan pendek gitu. Jadi analisanya, pertimbangannya itu matang gitu, mereka melihat kedewasaan itu dalam diri grup 2 gitu ya, seperti itu. Terus, ya mereka itu melihat ya grup 2 melakukan itu semua ya sebenarnya untuk kebahagiaan juga gitu. Jadi mungkin gini, mereka melihat grup 2 ini sebagai orang yang tepat kalau ditanyai pendapat, orang yang tepat untuk dimintai bantuan dalam hal pertimbangan gitu. Karena grup 2 ini bisa memberikan insight, bisa memberikan pandangan. Di mana orang itu kalau mendengarkan grup 2 itu bisa happy gitu loh, hidupnya bisa lebih baik gitu loh ya. Grup 2 ini bisa membawa orang ke kehidupan yang lebih baik gitu. Mereka melihatnya bisa jadi seperti itu. Kemudian di sini mereka melihat grup 2 orang yang sabar, orang yang stabil, orang yang tenang. Cukup tenang ya, cukup tenang. Ya semua orang kan nggak bisa yang 100% tenang kayak nggak ada apa-apa gitu kan, pasti ada lah gestur yang akan ditampilkan itu ada, walaupun berusaha disembunyikan itu ada. Kalau orang itu detail melihatnya itu ada aja sih sebenarnya ya. Tapi mereka melihat, setidaknya grup 2 ini cukup balance, cukup tenang dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi dinamika kehidupan, menghadapi masalah, menghadapi segala hal ya, lika-liku kehidupan itu mereka cukup tenang. Mereka di sini maksudnya grup 2 ya. Grup 2 cukup tenang. Mereka melihatnya seperti itu. Mereka, orang yang kalian tanyakan itu melihat kalian grup 2 orang yang cukup tenang. Mungkin mereka ini menangkap bahwa grup 2 ini orang yang sudah melalui banyak hal dalam kehidupan. Jadi pengalamannya banyak, dalam dan dewasa. Mereka mikirnya seperti itu ya. Kemudian mereka mikirnya ya. Mereka melihat grup 2 itu orang yang menarik sebenarnya, secara fisik menarik, value atau nilai dalam diri grup 2 itu menarik. Jadi grup 2 ini ya menarik secara keseluruhan. Fisik, isi pikiran, pembawaan, kebijaksanaan, pokoknya semuanya itu komplit menarik. Di mata mereka itu seperti itu. Intinya mereka itu melihat banyak nilai positif dalam diri grup 2. Jadi mereka melihat grup 2 ini punya value yang tinggi, nggak bisa diremehkan. Mereka melihat itu, oke? Mereka melihat nilai tersebut dari grup 2, oke? Nah, mungkin mereka merasa karena grup 2 memiliki itu semua, jadi grup 2 itu tidak ada masalah untuk pergi dari tempat atau situasi yang memang sudah nggak membuat grup 2 nyaman gitu loh. Jadi grup 2 nggak akan pikir panjang untuk keluar gitu. Jadi grup 2 di sini mungkin ada kesan kayak nggak butuh gitu loh. Jadi mungkin ya mereka melihatnya grup 2 ini terlalu mandiri dan punya banyak hal gitu, udah punya semuanya gitu, sehingga jangan macam-macam nih sama grup 2 karena orang ini bisa mikir, kalau lo cuman bikin ribet hidup gue gitu ya, ya gue pergi gitu loh. Karena grup 2 di sini kayak menunjukkan dia nggak butuh gitu loh. Karena mungkin dia atau mereka ya, biasa menyelesaikan urusan hidupnya sendiri. Mereka udah terbiasa mengalami hal-hal sulit. Jadi yang receh-receh kalau cuman bikin rusuh hidupnya mereka kan mereka singkirkan, atau bisa dibilang kayak mereka pergi aja, mereka nggak merasa kayak harus mengejar-ngejar orang. Jadi ada kesan kayak nggak butuh gitu loh, yang membuat mereka menangkap harus hati-hati sama grup 2 gitu loh. Mereka semakin melihat nilai grup 2 di situ. Oke, itu yang kulihat di sini. Terus mungkin mereka melihat grup 2 ini orang yang blak-blakan. Jadi kalau ada yang tidak disukai, ada yang tidak membuat nyaman, grup 2 ini bisa to the point gitu, melalui sikap, melalui perkataan gitu. Walaupun perkataannya nggak harus banyak gitu ya, tapi dari sikap dan sedikit perkataan itu orang bisa nangkep bahwa grup 2 ini nggak suka nih sama apa yang barusan terjadi gitu loh. Mereka melihat, mmm
apa ya, melihat sosok yang kalau bicara itu apa adanya, bersikap apa adanya gitu. Terus di sini mereka melihat mungkin banyak luka atau hal yang nggak menyenangkan yang terjadi di masa lalu grup 2. Mereka melihat itu sih. Jadi mereka kayak bisa mengerti, oh grup 2 sikapnya seperti ini ya kira-kira karena itu, bisa jadi gitu. Gitu sih ya. Terus di sini aku melihat mereka melihat grup 2 itu orang yang ya itu tadi karena orang yang bijak ya. Jadi grup 2 itu tidak mudah terhasut gitu sama godaan-godaan gitu ya. Grup 2 orang yang sebenarnya bisa punya banyak pilihan gitu. Gitu sih. Ya itu yang bisa aku tangkap di sini ya, dan sebenarnya gini ya, mereka itu suka sama grup 2, mereka sayang sama grup 2 gitu ya, mereka juga mau grup 2 menjadi bagian dari keluarganya gitu. Seperti itu, tapi intinya sih aku menangkap mereka itu juga melihat rasa capek dalam diri grup 2. Capeknya itu kayaknya grup 2 itu punya masa lalu yang berat gitu loh. Jadi tadi aku udah bilang kan, sudah melalui banyak hal dalam hidupnya yang nggak ringan gitu, sehingga ya itu yang membentuk mereka menjadi seperti ini gitu. Tapi mereka itu sayang gitu sama grup 2, itu yang kulihat di sini, oke. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Baik grup 2. Halo, grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Libra, kemudian ada Aries, ada Pisces, ada ya Aries kuat di sini. Ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Yaitu yang aku lihat ada di sini ya untuk grup 3 ya. Oke, grup 3. Kira-kira bagaimana pandangan mereka terhadap kalian? Tapi ingat, ini sekedar konten, jangan menghakimi orang hanya berdasarkan pembacaan. Tapi kalian harus cek dan recheck lagi, kalian lihat lebih dekat gitu ya. Jangan langsung menghakimi dan menilai hanya dari pembacaan. Karena yang paling tahu pemikiran mereka ya sebenarnya mereka sendiri gitu kan. Oke, kembali ke sini. Kalau aku lihat di sini mereka melihat grup 3 itu sosok yang penuh dengan pertimbangan. Sangat berhati-hati. Dan orangnya sebenarnya cukup pekerja keras gitu. Jadi grup 2 ini bisa ya mungkin bisa bekerja lebih dari satu, mungkin bisa juggling, bisa membereskan beberapa hal dalam bukan dalam satu waktu juga sih, tapi mungkin seperti orang yang punya lebih dari satu pekerjaan, bisa seperti itu juga gitu. Atau misalkan kalau wanita gitu ya misalkan, oh orang ini ya bekerja juga, ya rumah ya beres juga dalam manajemennya gitu loh, dalam manajemennya walaupun nggak harus semuanya dilakukan sendiri dengan tangannya gitu ya. Tapi apa ya, dia bisa mengatur rumah, tapi dia juga sibuk bekerja di luar gitu. Jadi bisa dia handle lah semuanya gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi mereka melihat kalian atau grup 3 ini cukup pekerja keras gitu. Orientasinya itu memang lebih ke uang, ya finansial lah ya gitu. Kerja kerasnya itu memang ya kerja keras ini macam-macam sih ya. Ada orang yang nggak hanya sekedar mengejar uang, tapi mungkin posisi lainnya, kepopuleran dan lain-lain lah ya, macam-macam gitu ya. Tapi grup 2 ini memang orientasinya ingin mendapatkan uang lebih gitu. Bisa juga sambil kerja di luar, sambil berdagang itu juga bisa gitu. Jadi mereka melihat grup 2 ini bisa mengambil lebih dari satu kesempatan, ya memang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan gitu. Dan bisa juga kecenderungan berhasil dalam hal finansial gitu. Oke. Kemudian di sini aku melihat yaitu tadi yang sudah aku sampaikan di awal, mereka melihat grup 2 ini sangat hati-hati sekali karena grup 2 ini nggak mau sampai salah jalan. Semua orang memang nggak mau salah jalan tentunya, tetapi grup 2 ini karena punya ambisi, apa yang dia usahakan ini harus berhasil. Minimal 80% dia dapatkan hasilnya gitu loh, atau sekurang-kurangnya 60% gitu lah. Jadi
nggak mau banyak gagalnya, nggak mau sampai kehilangan banyak hal gitu loh. Semua orang juga nggak mau sih kehilangan banyak hal gitu ya, tetapi grup 3 ini, itu tadi karena benar ya benar-benar hati-hati gitu loh. Itu tadi penuh dengan pertimbangan, sangat berhati-hati, berusaha detail dan teliti, dipikirkan matang-matang, jangan sampai asal mengikuti emosi. Dan emosi di sini nggak harus maksudnya marah-marah ya, tapi emosi di sini misalkan, "Gue mau A, gue juga mau B," gitu. Kan kayaknya emosional banget gitu loh untuk meraup semuanya gitu, nggak mau sekedar mengedepankan emosi dan ego aja gitu, mereka memikirkan matang-matang, sangat detail gitu loh. Jadi akhirnya output-nya mereka hati-hati orangnya, mereka sangat berhati-hati gitu. Karena itu tadi, sekali jalan ini pokoknya mereka setidaknya sekurang-kurangnya kalaupun tidak bisa, 100% targetnya gitu ya, setidaknya mereka dapat keuntungan 60% gitu. Keuntungan di sini nggak harus dalam hal keuangan sih, misalkan keberhasilan, ketepatan, mmm, apa namanya, mmm, tujuan yang bisa diraih gitu. Setidaknya ya kalaupun nggak 100% ya setidaknya 60% itu bisa didapatkan oleh grup 3 gitu. Ya maksudnya tujuan ini gini, nggak harus tentang uang, bisa saja kesempatan, pelajaran baru, setidaknya dia bisa menyempurnakan pekerjaan itu sekurang-kurangnya 60% untuk percobaan pertama gitu. Jadi itu juga bisa diapresiasi gitu loh. Ya, jadi gitu deh. Intinya, mereka melihat grup 3 ini hati-hati sekali orangnya. Nggak ngasal gitu loh ya, nggak ya itu tadi aku udah sampaikan ya kan. Karena grup 3 ini benar-benar punya ambisi ingin berhasil. Semua orang sebenarnya juga mau berhasil ya, tetapi ambisi orang itu bisa dilihat dari usahanya sih, nggak hanya sekedar luapan emosi gitu loh. Nah, grup 3 ini ya terlihat dari usaha hati-hatinya itu, jadi nggak gegabah gitu loh. Gitu deh, itu bisa cerminan dari ambisinya. Bukan hanya sekedar meledak-ledak dan gegabah, tapi benar-benar diperhitungkan gitu. Agar lebih tepat sasaran, walaupun itu percobaan pertama misalkan, atau pengalaman pertama gitu. Gitu ya. Kemudian, ya tadi aku udah bilang kan grup 3 ini pekerja keras gitu, dan grup 3 ini orangnya maksudnya di luar memang nggak harus terlihat menggebu-gebu, tetapi mereka ini bisa gitu loh untuk meraih apa yang mereka inginkan. Mereka bisa meyakinkan diri mereka bahwa mereka ini punya kekuatan besar dan mereka bisa meraih tujuan itu gitu. Jadi, terukur sih gitu ya. Gitulah. Ini versi ambisius yang nggak terlihat meledak-meledak di luar gitu. Tapi ambisius orangnya gitu. Dan cukup berhasil sebenarnya gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian ya terkadang atau mungkin sering mereka tampak lelah. Mereka di sini maksudnya grup 3 ya. Jadi aku ulang deh. Mereka orang yang kalian tanyakan di sini mungkin melihat kalian grup 3 orangnya bisa sering lelah karena terlalu pekerja keras dan ambisius itu gitu ya. Terlalu pekerja keras dan ambisius gitulah ya. Jadi kayak benar-benar butuh rehat gitu loh. Mereka melihatnya grup 3 seperti itulah ya. Terus mereka melihat grup 3 itu selain punya ambisi besar, kekuatan besar, kekuatan dari dalam yang besar ya. Kemudian mereka melihat grup 3 itu orang yang bekerja dengan passion gitu. Jadi hal kecil pun dikerjakan dengan passion. Hasilnya akhirnya bagus gitu. Gitu sih. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi grup 3 ini orang yang nggak mau dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jadi walaupun di lingkungannya itu sangat kompetitif, main sikut-sikutan, banyak konflik, tapi
grup 3 ini bisa fokus sama tujuannya gitu. Gitu sih. Bisa kembali fokus sama tujuan lah. Bisa kembali fokus sama tujuannya lah ya, tujuannya lah. Bisa kembali fokus pada tujuan, itu yang aku lihat di sini. Oke. Jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 3, itu aja yang aku dapatkan di sini. Good luck untuk kalian. Kalau mau personal reading ya tinggal cek untuk personal reading seperti apa ya. Ada di description box YouTube di description box video atau di deskripsi YouTube channel ini. Oke, di bagian informasinya lah ya. Oke, good luck untuk kalian grup 3. Bye. Semoga diberikan yang terbaik ya.